pertama itu kita akan bahas lahan itu pengertiannya dulu ya, biar kita sama-sama tahu apa itu yang dimaksud dengan lahan. Jadi lahan itu merupakan suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi lahan itu dia mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap dan di wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditumbuhi oleh tanah. Jadi lahan ini biasa disebut dengan tanah ya sama orang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lahan itu dia ada yang namanya lahan terbuka atau ruang terbuka hijau, yaitu suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Jadi lahan itu digunakan untuk tumbuh-tumbuhan ya, seperti bercocok tanam bagi petani. Kayak gitu dia. Itu terbuka ataupun dibuat perumahan warga dan sebagainya. Jadi fungsi lahan itu bisa dilihat pada gambar ini. Oke, ini kan pertamanya sawah. Terus tuh dia jadi kayak tempat pemukiman warga. Jadi dia berubah fungsi lahannya. Yang tadi tempat pertanian menjadi tempat pemukiman masyarakat, ataupun bisa dibuat sebagai mall ataupun sebagai pusat perbelanjaan. Jadi dia dari alih fungsi lahan ini dia ada dampak-dampaknya tersendiri. Jadi dampak dari alih fungsi lahan ini yang pertama, berkurangnya lahan pertanian. Seperti kita lihat di sini, ini kan tempat pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tadinya persawahan ditimbun kemudian jadi perumahan, itu dia membuat berkurangnya tempat lahan pertanian. Yang kedua itu menurunnya produksi pangan nasional. Dengan berkurangnya lahan untuk pertanian ini, otomatis produksi pangannya itu juga berkurang. Jadi dia itu dampak negatifnya dari alih fungsi lahan. Yang kedua, mengancam keseimbangan ekosistem. Jadi hewan ekosistem yang ada di lahan-lahan yang masih basah, seperti misalnya rawa ya, di situ kan ada kayak habitat hewan, bermacam-macam hewan ya. Jadi dengan ditimbunnya rawa tersebut, dia hewan-hewannya jadi mati ataupun tidak punya tempat tinggal lagi. Jadi sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang kedua itu sarana prasarana pertanian menjadi tidak ada. Semua lahan yang digunakan tadinya untuk pertanian sudah dibuat untuk perumahan. Jadinya dia menjadi tidak ada kayak gitu lahan pertaniannya lagi. Yang kedua, buruh tani kehilangan pekerjaan. Yang tadinya masyarakat bertani, bercocok tanam di lahan tersebut, jadinya tidak bisa bertani lagi. Jadi mereka kehilangan pekerjaan mereka. Yang kedua, yang selanjutnya itu harga pangan semakin tinggi. Dengan berkurangnya lahan pertanian, lahan untuk bercocok tanam, jadi berkurang juga sumber pangan. Jadi semakin berkurangnya itu maka harganya semakin mahal juga. Karena laptopnya macet, jadi kita tengoknya dari HP aja ya. Video alih fungsi lahan. Indonesia merupakan negara agrarian dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Ini kayak gini ya. Sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Jadi ini tadi sawahnya ini dijadikan tempat berdirinya bangunan. Dia alih fungsi lahan. Jadi yang persawahannya ini hilang jadi tempat bangunan seperti industri. Rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang dia menyebabkan kekurangannya lahan pertanian yang menyebabkan kurangnya panganan tadi. Terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang. Jadi itu tadi pelajaran kita tentang lahan ya. Tadi kita udah tengok videonya dan sudah dijelaskan juga apa yang dimaksud lahan, alih fungsi lahan dan sebagainya. Jadi itulah pertemuan kita hari ini tentang lahan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Kita akhiri aja ya pertemuan kita hari ini tentang lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.